bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Raden Ajeng Kartini, kelahiran 21 April 1879 Jepara, meninggal 17 September 1904, Kabupaten Rembang, pasangan Raden Adipati Joyodiningrat, anak Soesali Tjojodiningrat, pendidikan Europis Negeri School, saudara kandung Kardina Roekmini, Somatri, Sosrokartono, Sulastri, Musono, Slamet, dan lainnya, orang tua Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Raden Ajeng Kartini atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu Kartini merupakan keturunan dari keluarga dan lahir pada tanggal 21 April 1879. Satu hal yang diwariskan oleh keluarganya adalah pendidikan. Kartini hanya tamat di sekolah dasar. Karakternya yang haus akan ilmu pengetahuan membuatnya untuk terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, ayahnya tidak memberikan izin kepada Kartini. Kartini tidak boleh lagi keluar rumah sampai waktunya dia menikah atau istirahat di pingit. Untuk menghilangkan rasa jenuh itu, Kartini menghabiskan waktunya untuk membaca buku ilmu pengetahuan yang ia miliki. Hobinya yang suka membaca ini membuat rutinitas harian Kartini. Bahkan dia tidak segan untuk bertanya kepada ayahnya bila ada hal yang ia tidak dimengerti atau kurang paham. Lambat laun pengetahuan yang ia miliki semakin bertambah dan bahwasanya pun menjadi lebih luas. Banyak karya dan pemikiran wanita Eropa yang ia kaguminya. Terlebihnya, kebebasan mereka untuk bisa terus bersekolah. Rasa kagum itu sangat menginspirasi untuk dapat memajukan wanita di Indonesia. Dalam sudut pandangnya, wanita tidak hanya harus bisa dalam urusan belakang rumah tangga saja, tapi lebih dari itu, wanita juga harus bisa dan punya wawasan dan ilmu yang lebih luas lagi. Dia pun mulai bergerak untuk mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajari baca dan menulis. Semakin hari, Kartini semakin disibukkan dengan aktivitas membaca dan mengajarnya. Kartini juga mempunyai banyak teman di Belanda dan sering sekali berkomunikasi dengan mereka. Bahkan, dia sempat memohon kepada MRJH Abendanon untuk dapat memberinya beasiswa untuk bersekolah di Belanda. Belum sempat permohonan tersebut dikabulkan, dia sudah dinikahkan dengan Adipati Rembang yang bernama Raden Adipati Joyodiningrat. Berdasarkan data sejarah, Raden Ajeng Kartini ikut dengan suaminya ke Rembang setelah mereka menikah. Walau begitu, cita-cita Kartini tidak padam begitu saja. Beruntung sekali ia memiliki suami yang sangat mendukung cita-citanya. Berkat kegigihan serta dukungan oleh sang suami, Kartini mampu mendirikan sekolah wanita di berbagai daerah, seperti di daerah Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Malang, Cirebon, dan daerah yang lainnya. Waktu itu, sekolah wanita dikenal dengan sebutan Sekolah Kartini.
Kartini adalah seorang wanita Jawa yang mempunyai pandangan melebihi zamannya pada saat itu. Meski dia sendiri terbelenggu oleh zaman yang mengikatnya dengan adat istiadat. Pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun setelah melahirkan anak pertama dan satu-satunya. Dia adalah salah satu wanita yang menjadi pelopor emansipasi wanita di tanah Jawa. Surat-surat korespondensinya dengan teman-temannya di Belanda kemudian dibukukan oleh Abben Danon dengan judul Door Duwe Stemme tot Licht, atau yang bisa dikenal dengan Habis gelap terbitlah terang. Sesuai dengan Krebs nomor 108 tahun 1964, Kartini resmi diberi gelar menjadi seorang pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Krebs ini juga menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Namanya kini diabaikan sebagai nama jalan di beberapa daerah di Indonesia, tidak hanya di kota-kota di Indonesia saja, melainkan di kota-kota di Belanda seperti di kota Trent, Venlo, Amsterdam, dan Haarlem, dan bahkan W.R. Supratman membuatkan sebuah lagu untuk mengenang jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh R.A. Kartini. Lagunya berjudul Ibu Kita Kartini. Audio Jungle.